Tapi jarak 1 inci ini abadi. Ini seperti surga. Du Yaoyao tercengang. Dia, pukulannya benar-benar terhalang. Tanda seru. Jarak yang begitu dekat, racun yang begitu menakutkan, benar-benar terhalang. Ekspresi seperti itu, Qin Yichen mengenali. Sepertinya ketika Bai Guanxing melarikan diri dari Universe Blade-nya, dia adalah ekspresi yang sama. Sekarang sudut pandangnya telah berubah. Dia memandang Du Yaoyao, hanya untuk berpikir bahwa ekspresi ini terlalu bodoh dan sangat lucu. Di dunia, ada keheningan. Blokir, diblokir. Tanda seru. Di antara bintang-bintang yang suram, penguasa neraka sangat panik, dan keterkejutan di matanya melampaui kata-kata. Gerakan pamungkas Du Yaoyao benar-benar diblokir. Apakah itu tertangkap oleh pisau pencuri ini dengan kedua telapak tangan bersamaan? Anda tahu, pukulan Du Yaoyao tidak hanya sangat ganas, tetapi juga sangat beracun. Pilihan terbaik adalah bersembunyi. Itu karena sangat beracun, dan tidak ada kepastian untuk mengambilnya. Setelah telapak tangan keluar, tidak setara dengan mengulurkan tangan untuk menyentuh ekor ular berbisa. Dan Du Yaoyao adalah iblis yang hebat. Penguasa neraka tidak 100% yakin untuk menghentikannya. Jangan. Bukannya tidak ada yang 100% pasti, tapi tidak ada kepastian sama sekali, hampir tidak mungkin. Belum lagi memblokir, berani saja bergerak untuk memblokirnya, sama seperti menyelidik telapak ekor kalajengking. Ini adalah semacam keagungan dan kepercayaan diri yang besar. Keyakinan adalah keberanian, dan Qin Yichen berani melakukannya karena kepercayaan dirinya diberikan oleh kekuatan. Surga membagi yin dan yang, dan dia mengubah yin dan yang dengan kedua telapak tangannya, mencekik ekor kalajengking beracun di tengah, mengubahnya menjadi pola naga itu. Pola naga membawa yin dan yang, sama seperti langit membawa perubahan dunia, seperti ikan dan air, keduanya tidak dapat dipisahkan. Sama seperti kekuatan surga yang dapat meledakkan kekuatan dewa dan iblis yang tak terduga, tetapi juga harus menanggung harga yin dan yang. Dan kecuali Du Yaoyao dapat memahami kekuatan surga dan dapat mengendalikan yin dan yang, dia dapat menembus telapak tangan Qin Yichen, tetapi sangat disayangkan. Qin Yichen setara dengan membalikkan keagungan surga, mengubah dirinya menjadi yin dan yang, sehingga gerakan pembunuh musuh harus diubah menjadi pola naga, dan Du Yaoyao hampir tidak tahan dengan keagungan surga, dan pukulan ini akan menghentikannya. Tanda seru. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu pikir aku, semut ini, seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti ini? Qin Yichen tersenyum. Senyumnya sepertinya telah menembus hati Du Yaoyao, sangat mengejutkannya. Itulah yang Du Yaoyao pikirkan. Ini bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki semut. Tetapi di hadapan senyum Qin Yichen dan teriakan dingin itu, Du Yaoyao hanya merasa bahwa segala sesuatu tentang dirinya telah dikendalikan oleh pihak lain. Dan semuanya ditembus. Bagaimana dia bisa bersaing dengan pihak lain? Itu adalah semacam postur yang terpisah. Begitu banyak orang kuat di dunia yang tak terbayangkan, tetapi sebenarnya menghalanginya. Kedua telapak tangan mengubah yin dan yang, secara langsung melumpuhkan jurus pamungkas Du Yaoyao yang mematikan. Bukankah itu berarti putra Baize, yang sangat berbakat, tidak dapat menghentikan pukulan ini? Tanda seru. Putra Baize menghadapi mayat Sebi, dan Qin Yichen menghadapi murid leluhur penyihir beracun. Dapat dikatakan bahwa adegan itu muncul kembali di masa lalu, tidak ada perbedaan. Tetapi bahkan putra Baize kehilangan lengan, pisau pencuri ini, tiba-tiba, memblokirnya. Jangan. Salah. Ini bukan adegan yang sama yang terjadi saat itu. Ini bukan pertarungan yang seimbang antara master dan murid. Tapi kekuatan Du Yaoyao sendiri jauh lebih baik daripada pencuri ini. Apakah kamu terkejut? Qin Yichen menyeringai secara bertahap. Kemampuan tuanmu untuk menyerang dengan sukses adalah karena ranah tuanmu terlalu jauh lebih baik daripada saudara pengamat bintang. Dan keuntungan Dao dan Sing kecilmu di depanku. Tetapi Xiao Daoer. Dia Bizi adalah nenek moyang penyihir beracun pada periode puncak. Sementara Bai Guanxing adalah kehidupan pertama. Perbedaan kekuatan dan kekuatan antara keduanya jauh lebih besar daripada Qin Yichen dan Du Yaoyao sekarang. Terlebih lagi, terlepas dari perbedaan antara kedua guru. Kamu awalnya bukan lawanku. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen menghancurkan tinjunya, membuat bintang-bintang bergetar dan iblis itu muntah darah. Anggap aku sebagai semut. Ini tinju semut. Apa tidak sakit? Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Itu adalah pukulan lain. Meskipun Qin Yichen adalah dewa pedang, setelah meninggalkan pedang ajaib, tinjunya sangat menakutkan. Atau tubuh Tao-nya pada awalnya adalah pedang yang memotong langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen, sebagai dewa pedang bawaan, akan melampaui klan Baize, yang sebagian besar bakatnya adalah kecerdasan. Dengan kata lain, pada tingkat yang sama, kekuatan dan kekuatan supernatural Qin Yichen lebih baik daripada Bai Guanxing. Ini adalah fakta. Bai Guanxing juga secara pribadi mengakui, dan membimbing dengan cara ini. Dan Qin Yichen hari ini menunjukkan semua ini di depan banyak pembangkit tenaga listrik dunia. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru.
Ats dan semut. Kalian begitu terbiasa menyendiri. Apakah Anda menganggap semua orang sebagai semut? Karena, umur aku keluar tidak setua bagian hidupmu di dunia ini. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dengan pukulan lain, langit runtuh dan bumi retak, dan gunung pisau penjara tidak ada di sana. Tinju Qin Yichen seperti pembunuhan gunung pisau, menyebabkan Du Yao Yao muntah darah, dan dadanya yang rata bahkan lebih penyok. Jangan lihat, bisakah kamu melakukan salah satu hal yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun? Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Ambisinya tidak mudah. Raungan ini mengejutkan banyak orang kuat, dan lelucon di antara penampilan mereka telah menghilang. Karena pukulan ini, itu menghancurkan apa yang disebut gengsi iblis besar, menghancurkan ejekan di antara penampilan mereka, dan menghancurkan penghinaan arogan mereka terhadap pisau pencuri. Seperti yang dikatakan Qin Yichen, banyak orang kuat terdiam dan bertanya pada diri sendiri, dapatkah mereka melakukan satu hal untuk apa yang dilakukan pisau pencuri ini? Begitu dia keluar, dia memarahi Kaisar, melawan Tianhe dengan pedang horizontal, mengibarkan bendera kebenaran melawan surga, meludah di depan danau bulan di depan Raja Dewa, bergegas ke tanah malam abadi, dan menyusun kembali mahkota peri. Kebanyakan orang belum pernah melihat ini sebelumnya, tetapi hanya mendengar tentang mereka. Oleh karena itu, banyak pembangkit tenaga listrik percaya bahwa Ratu dapat bertahan hidup setelah memarahi Kaisar karena klan Kaisar Ke menyeka pantatnya. Pisau pencuri itu meludahi Raja Dewa Yongye dan tidak mati, karena Putra Baize menutupinya. Tapi pukulan itu terus berlanjut, menyebabkan banyak orang kuat gemetar secara ekstrim. Tinju yang mengerikan dan racun penghancur iblis Yao Yao dengan jelas memberitahu mereka bahwa semua ini palsu. Apa yang mereka sebut penghinaan sebelumnya, mereka semua mengekstrak apa yang ingin mereka dengar dari desas-desus, dan kemudian membangkitkan kesombongan yang konyol. Mungkin mereka benar. Tanpa klan Kaisar Ke, pedang suci yang baru saja keluar berani memarahi Kaisar dan Ratu, dan dia pasti akan mati. Tanpa Bai Guanxing, Qin Yichen tidak akan bisa memprovokasi Raja. Namun bukan berarti tanpa Bai Guanxing, Qin Yichen bukanlah apa-apa. Dalam pertempuran ini, tanpa bantuan Bai Guanxing, dia masih menyalahgunakan dua monster besar itu. Du Yao Yao dipukuli hingga muntah darah. Di depan badai seperti pedang, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jangan lupa, setelah sengatan mematikan mayat, dia jelas lamban. Biayanya besar. Dan setelah pukulannya ke ekor kalajengking, tentu saja itu sama. Jadi pada saat ini, bahkan jika Qin Yichen menghancurkan wajahnya dengan kepalan tangan, dia tidak bisa menolak. Ini sangat kejam dan brutal.